Assalamualaikum, jumpa lagi di channel saya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, bahagia, selalu dimudahkan dan dilancarkan rezeki ya, amin. Oke, pada video kali ini saya mau bersih-bersih lagi ya teman-teman. Nah, ini tuh saya mau bersihin kompor gas saya ya teman-teman, karena kapan hari itu saya masaknya lumayan riweh, nggak sesuai dengan porsinya, jadi banyak banget air yang pada bertumpahan nggak muat di panci saya, sehingga yang bagian bawahnya ini tuh kelihatan udah pada gosong, soalnya udah beberapa hari baru mau saya bersihkan ini ya teman-teman. Ini yang sebelah kiri dia udah kelihatan kotornya. Terus yang atasnya juga ini tuh baru tadi pagi sih saya masak dan belum langsung saya elap. Sekalian mau saya bersihkan kali ini. Terus ini yang sebelah kanan tuh udah kelihatan gosong ya yang dalamnya teman-teman. Jadi harus segera saya bersihkan untuk keseluruhan. Nah, ini saya mau ambil dulu tungkunya. Untuk tungkunya sendiri ini nggak begitu kotor, yang susah banget untuk dibersihkan ya, karena udah pernah saya bersihkan. Terus kita ambil burnernya, dan ini tuh saya baru mengetahui kalau burner saya tuh ada yang soal sedikit ya teman-teman. Oke, next insya Allah beli burnernya aja. Kemudian kita ambil corongnya, tapi sebelumnya kita harus ambil kawat pengaitnya seperti ini terlebih dahulu ya, agar nanti kita bisa lebih mudah untuk pengambilannya. Pengambilannya tuh ditarik aja ke atas seperti ini ya teman-teman. Ini kelihatan kotor banget. Untuk yang sebelah kiri juga kita ambil kawat besinya terlebih dahulu. Dan ini tuh Masya Allah banget, ini dibantu sama anak saya ya teman-teman, seperti biasa. Kemudian kita siapkan dulu bahan-bahan yang kita perlukan untuk membersihkan. Di sini saya mau menggunakan soda kue sama cuka makanan. Kemudian ada sikat gigi juga. Terus ini wadah kosong untuk nanti kita mencampur cuka dan soda kue. Dan jangan lupa kita menggunakan kawat besi untuk mencuci peralatan masak sama busa ya teman-teman. Dan yang terakhir ini saya menggunakan Mama Lemon. Oke, kita langsung bersih-bersih ya teman-teman. Di sini saya mau membersihkan untuk tungkunya terlebih dahulu. Untuk tungkunya ini saya mau membersihkan dengan cara yang lama. Saya taburin menggunakan soda kue semua bagian. Nah, ini tuh saya tadi baru beli di warung. Harganya 6.500. Kemudian saya buka dulu dan saya tutup. Saya tabur-taburkan seperti ini ya teman-teman. Diusahakan udah tertabur semuanya, kemudian kita kasih cuka makanan seperti ini, dan kalau sudah kita diamkan beberapa menit, baru nanti kita gosok-gosok menggunakan sikat gigi atau kawat besi ya. Sambil menunggu rendaman tungku, ini tuh saya mau ngasih atau mau naburin si corongnya sama soda kue dan cuka makanan juga ya teman-teman. Kita taburin semuanya seperti ini. Kalau sudah ditaburin baru kita kasih cuka makanan. Caranya sama saat kita membersihkan tungku ya teman-teman. Nah, setelah beberapa menit saya diamkan, sekarang waktunya kita bersih-bersih, kita gosok-gosok si tungkunya ya, menggunakan sikat gigi. Dan ternyata saya tuh baru keinget kalau harus menggunakan sarung tangan agar tangan kita tidak kasar ya teman-teman. Jadi usahakan tiap kali bersih-bersih itu harus menggunakan sarung tangan supaya tangan kita terlindungi dan tetap halus. Kita gosok-gosok menggunakan sikat gigi terlebih dahulu agar mempermudah jangkauannya. Nah, kalau sudah dirasa lumayan susah untuk digosok-gosok menggunakan sikat gigi, kita ganti sama kawat pencuci peralatan masak seperti ini ya teman-teman. Kita gosok-gosok seperti biasa saat kita bersih-bersih. Kalau misal teman-teman ada kendala karena si tungkunya ini lumayan kotor banget yang susah untuk dibersihkan menggunakan kawat besi, teman-teman bisa menggunakan alat bantu, pisau kecil atau cutter ya, untuk mengerok bagian yang emang kotorannya tebal banget. Nah, ini tuh alhamdulillah si tungkunya nggak begitu kotor.
Jadi udah bisa saya bersihkan menggunakan kawat besi aja untuk digosok-gosok ya teman-teman. Kalau udah dirasa bersih langsung dibilas aja ya, agar bisa menetralkan si soda kue sama cuka makanan. Nah ini tuh udah bersih ya teman-teman, dan ini kotorannya sudah terlihat udah sama rontok. Kemudian ini saya mau membersihkan yang bagian corongnya. Untuk tungku yang satunya caranya sama ya teman-teman, kita bersihkan seperti kita membersihkan tadi sebelumnya, digosok-gosok aja. Nah kalau untuk yang bagian corong ini kita emang sedikit lebih riwah daripada membersihkan si tungku tadi ya teman-teman. Jadi ini saya mau taburin lagi si soda kue, lanjut saya gosok-gosok sama kawat besi seperti ini. Kalau mau menggunakan sikat gigi juga boleh, tapi saya rasa karena bagian corong saya ini tuh udah lumayan kotor banget, ada kotoran yang udah sangat menempel, jadi harus dengan keras saya gosok-gosok seperti ini ya. Dan ini saya juga menggunakan alat bantu cutter untuk mencongkel bagian yang emang susah banget untuk saya gosok-gosok menggunakan kawat besi ya teman-teman. Tapi perlu diperhatikan juga saat menggunakan alat bantu cutter atau pisau, kita harus hati-hati ya, jangan sampai terlalu dalam saat menekan atau mengoreknya, agar si permukaan yang kita bersihkan tuh tetap aman. Kita cukup mengambil yang mau kita ambil aja kotorannya, jangan sampai meninggalkan goresan yang terlalu dalam ya teman-teman, kalau mau menggunakan pisau dan cutter. Nah ini tuh saya merasa sudah cukup bersih ya teman-teman. Emang ada sedikit bagian yang cukup susah untuk dibersihkan, tapi it's okay, ini udah bersih daripada yang sebelumnya tadi. Kemudian jangan lupa untuk dibilas ya teman-teman. Nah ini udah bersih banget ya teman-teman, seperti baru. Alhamdulillah. Jadi nanti tinggal kita pasang, tapi sebelum kita pasang ke gas, usahakan harus didiamkan agar kering terlebih dahulu ya teman-teman, sama dielap nanti. Ini tuh untuk kawat besinya juga harus dibersihkan karena dia udah agak lengket gitu ya, karena ada bekas minyak-minyak atau mungkin masakan yang terjatuh seperti ini. Oke, setelah selesai cuci-cuci, saya diamkan dulu sambil menunggu si tungku corongnya udah sama kering. Ini saya mau bersihkan yang bagian atas dan bagian bawah kompor terlebih dahulu ya. Saya menggunakan si soda kue, cuka makanan, dan sabun cuci yang saya jadikan satu seperti ini, diaduk-aduk sampai merata. Kemudian kalau sudah terjadi atau udah menggumpal seperti ini, lanjut kita olesin ke seluruh bagian kompor yang mau kita bersihkan ya teman-teman. Nah ini saya mau bersihkan semuanya karena biar sekalian gitu ya teman-teman. Soalnya kapan dulu itu pernah saya bersihkan, tapi yang saya bersihkan cuma bagian atas aja. Nah ini keseluruhan mau saya olesin semuanya. Selanjutnya ini saya mau ambil cetekan kompor. Jadi pengambilannya tuh cukup ditarik aja ke depan dan dia tuh udah bisa langsung kelepas seperti ini ya teman-teman. Dulu tuh awal-awal saat saya bersih-bersih kompor tuh bingung gimana cara ngambilnya, kok susah banget. Saya tekan-tekan ke bawah, ternyata pengambilannya bukan seperti itu, cukup ditarik aja dan udah bisa ya teman-teman. Kemudian jangan lupa diolesin juga supaya bersih. Bersih-bersih rumah, bersih-bersih peralatan rumah itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga ya. Jadi kalau misal emang udah ada yang kotor, itu harus segera kita bersihkan seperti ini teman-teman. Nah kalau misal tidak mau terlalu riwah membersihkan keseluruhan kompor seperti ini, teman-teman bisa melakukan bersih-bersih tiap hari setelah selesai masak ya, agar si kompor tidak terlalu kotor. Cuman saya tuh ini juga sudah tiap hari bersih-bersih, tapi yang bagian dalam itu kan enggak seluruhnya bisa saya bersihkan tiap hari ya. Jadi emang kita harus perlu 3 bulan atau 6 bulan sekali untuk membongkar kompor agar bisa kita bersihkan secara keseluruhan seperti ini. Nah setelah selesai diolesin semuanya, lanjut saya gosok-gosok menggunakan spons yang sudah saya peras di air bersih sebelumnya ya teman-teman. Kemudian untuk pengeringannya ini saya menggunakan lap kering.
digosok-gosok aja sampai kering. Dipastikan ya teman-teman, nanti juga jangan langsung dikasih tungkunya yang sudah dibersihkan tadi, melainkan si kompor ini harus kita diamkan dulu beberapa menit agar dia udah kering. Baru nanti kalau udah dipastikan kering, kita pasanglah si tungkunya dan si kawan-kawannya tadi. Kemudian ini tuh saya mau bersihkan yang bagian bawahnya, saya balik dulu seperti ini. Sama caranya diolesin sama sabun tadi keseluruhan, dan ini tuh kali pertama saya membersihkan bagian bawah kompor seperti ini ya teman-teman. Biasanya cuma yang bagian atas aja. Terus catatan juga untuk gasnya harus dilepas ya teman-teman kalau mau dibersihkan seperti ini, agar aman, agar kita juga tidak was-was saat bersih-bersih seperti ini. Nanti kalau udah selesai bersih-bersih semuanya, sudah dipasang semuanya, baru kita pasang si gasnya. Nah ini tuh emang sedikit riwah ya teman-teman, tapi kalau sudah lihat bersihnya nanti tuh pasti hati rasanya tuh lega banget. Kita juga tidak melihat yang bagian bawahnya kotor, itu juga suatu kebahagiaan tersendiri ya, karena untuk bersih-bersih yang seperti ini tuh nggak boleh terlalu sering juga, tapi juga nggak boleh dibiarkan juga, sehingga kita harus menyiapkan waktu 1 hari lah untuk bersih-bersih apapun itu. Nah kalau saya sendiri itu untuk membagi waktu saat bersih-bersih, emang nggak tiap hari saya bersihkan semuanya ya, tapi 1 hari saya bersihkan bagian ini, 1 hari saya bersihkan ini, sehingga kita nggak terlalu riwah juga, kita nggak terlalu males juga kalau melihat pekerjaan yang menumpuk yang sudah ada listnya harus segera kita kerjakan. Nah caranya emang harus dibagi, 1 hari bersihkan ini, 1 hari bersihkan itu ya teman-teman. Nah ini saya sudah mau selesai ya teman-teman. Untuk pengeringannya yang bagian bawah itu sama dielap aja menggunakan elap kering. Yang bagian samping ini juga saya bersihkan ya teman-teman, karena sudah sedikit berminyak juga. Nah ini hasilnya teman-teman. Untuk yang bagian atasnya ya udah bersih, udah kering. Dan setelah beberapa menit saya diamkan, kemudian ini lanjut saya pasang-pasang. Tapi sebelumnya harus dipastikan udah kering semuanya ya teman-teman. Ini saya mulai dari corongnya terlebih dahulu, dipaskan posisinya bagaimana sambil kita tengok-tengok ke bawah udah pas apa belum, dan lanjut ini kita pasang kawatnya untuk pengaitnya ya, agar dia bisa nggak goyang-goyang, agar udah kencang gitu ya teman-teman. Lanjut dikasih burnernya, baru tungkunya seperti ini. Jadi kompor saya ini tuh dia udah ada saat saya kali pertama ke Bekasi, atau setelah menikah saya langsung ke rumah suami dan udah ada kompor ini, sehingga kalau dihitung sampai detik ini tuh udah ada hampir 5 tahun ya teman-teman. Belum pernah ada yang diganti apapun. Jadi emang kalau ada yang sedikit soal seperti burnernya tadi, berarti udah waktunya untuk dibelikan burner ya teman-teman. Nah kalau untuk pemasangan si cetekan kompornya ini, kita paskan dulu lubangnya, kemudian kita tekan ke dalam dan udah bisa ya teman-teman. Kalau untuk pelepasannya tadi ditarik, kalau untuk yang masang ditekan. Ini udah selesai semuanya, udah bersih semuanya, alhamdulillah. Jadi tinggal saya taruh di tempat kompor gas, kemudian saya pasang si gasnya. Nah ini saat saya ambil burnernya, si corongnya sudah kelihatan bersih banget ya teman-teman, beda dari yang di awal tadi. Masya Allah, alhamdulillah. Semangat untuk teman-teman, untuk ibu-ibu semuanya. Jangan lupa tetap bersih-bersih, tapi juga harus memperhatikan waktu istirahat dan me time kita ya, agar apa yang kita lakukan tiap hari berkah. Terima kasih, semoga bermanfaat video ini. Jangan lupa nonton video saya yang lain ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.